Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kramat 1, Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 6 Bapak Kartono SPD MPD. Yang terhormat Bapak Saiful Ni'am, Guru Penggerak Angkatan 5 SD Negeri Kramat 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kramat 1 serta siswa-siswi SD Negeri Kramat 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kramat 1. Salat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang digantikan syafaatnya di yang mulia nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami bacakan susunan acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Kramat 1. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, diseminasi budaya positif di SD Negeri Kramat 1. Acara kelima, penguatan, dan acara keenam, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kegiatan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 1. Yang terhormat Bapak Kartono SPD MPD, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kramat 1. Dan intinya, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang kita
berkumpul di ruangan SD Kramat 1 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Mari bersama kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalam, kita hadirkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan kita hari ini Bapak Ibu semuanya saya undang ya dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata dari teman kita Bapak Saiful Niam dalam kegiatan di Cabang Gerak, yaitu beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif, memberikan energi positif pada kita semuanya yang berkaitan dengan budaya positif, utamanya di SD kita, di SD Kramat 1. Sudah banyak yang kita lakukan di SD Kramat 1 ya, hal-hal yang positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti tinggal kita menguatkan ya, seperti apa budaya positif di sekolah kita nanti yang akan dikembangkan. Ini perlu Bapak Ibu nanti ketahui bersama ya, karena memang pendidikan itu sebagai tempat penyebaran benih-benih budayaan ya. Nanti anak-anak kita lah yang nanti akan tumbuh, akan tumbuh subur, yang akan mengembangkan nilai-nilai itu dan menjadi harapan bangsa kita, supaya bangsa kita terdepannya sebagai bangsa yang beradab berbudaya, yaitu mulai dari sekolah menanam nilai-nilai positif itu yang akan kita tanamkan sejak dini ya Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu, kita nanti akan berkolaborasi ya, bersama-sama akan mengembangkan budaya yang ada di sekolah kita. Strateginya seperti apa budayanya, nanti kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya apa yang disampaikan Pak Niam, karena beliau sudah menjalankan kegiatan ini di program guru penggerak. Jadi ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan pengetahuan, tapi ini nanti diimplementasikan ya, diterapkan dalam kegiatan di sekolah, di pembelajaran maupun di pembiasaan, bahkan di keteladanan dari kita semuanya sebagai pendidik. Itu Bapak Ibu, sedikit sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita lakukan ada manfaatnya untuk diri kita, untuk teman-teman kita semuanya yang ada di sini, dan untuk anak-anak kita yang akan menjadi dambaan kita untuk mewujudkan impiannya anak-anak kita, agar bisa kita tuntun kodratnya menjadi anak-anak yang berbudaya. Ini anak-anak kita kan masih samar-samar, jadi kodratnya itu masih ada tulisan samar-samar. Tugas kita bersama adalah menebal. Itu Bapak Ibu sedikit sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Niam untuk nanti menyampaikan materinya. Dari saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diseminasi budaya positif di SD Negeri Kramat 1 oleh Bapak Saiful Niam, SPD MPD, Guru Penggerak Angkatan 5. Yang terhormat Bapak Saiful Niam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kartono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kramat 1 dan Kramat 3. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan guru SD Kramat 1, SD Kramat 3, dan ada perwakilan siswanya ya. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif di SD Kramat 1. Ini merupakan tugas dari pendidikan yang saya lakukan saat ini, yaitu sebagai calon
Jadi masih calon ya, belum bergerak kebetulan ya. Nanti setelah selesai calon jadi guru bergerak ya. Ini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif di SD Negeri Keramat 1. Ini judul desiminasi ini adalah implementasi budaya positif di SD Negeri Keramat 1 yang nanti akan saya bawakan oleh saya sendiri, yaitu Saiful Niam, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Rancangan ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul 1-4 ini ada yang namanya materi budaya positif. Budaya positif di sekolah. Yang latar belakangi adanya diseminasi ini adalah penanaman budaya positif di sekolah untuk murid yang masih kurang. Jadi budaya positif baik untuk muridnya dan PTK-nya yang masih kurang. Tujuannya dari diseminasi ini adalah memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tolak ukurnya yang akan diukur dalam diseminasi ini adalah pemahaman dan terlaksananya budaya positif di SD Negeri Keramat 1. Tujuan dari diseminasi ini adalah satu, yaitu meningkatkan pemahaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya termasuk budaya positif sekolah apa saja dan sebagainya. Itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua adalah terlaksananya penerapan budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya gambaran saja, tapi terlaksana budaya positif di sekolah. Alhamdulillah di SD kita sudah ada beberapa, banyak sekali budaya positif di sekolah kita, dari kepemimpinan Pak Kartono selaku kepala sekolah, juga sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 6 ini. Sudah banyak sekali, ada contohnya yang setiap pagi dari pagi sampai pulang itu antara lain adalah membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Itu kan budaya yang sangat positif sekali. Kemudian pelaksananya upacara bendera, memungut syafa dan sebagainya, itu merupakan budaya-budaya positif yang ada di SD Negeri Keramat 1 ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan unsur utama dalam pencapaian visi sekolah. Nah, budaya positif ini untuk mencapai visi yang sudah diterapkan oleh sekolah secara bersama. Nah, sekarang saya mempunyai suatu pertanyaan penting. Jika Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Anda, dan saya memintanya apa yang Anda lakukan? Anda mempunyai sesuatu yang berharga, misalnya emas, atau kalau Bu Widya dan suaminya di tangan sangat berharga sekali itu. Kemudian saya memintanya apa yang Anda lakukan? Saya membujuk Anda dengan berbagai cara agar Anda memberikan barang tersebut. Apa yang Anda lakukan? Jika saya mengancam Anda untuk memberikan barang tersebut, apa yang Anda lakukan? Diancam. Kalau tak bunuh, diancam. Terus apa yang Anda lakukan? Memberikan atau tetap menyimpan barang yang sangat berharga pada diri Anda? Mungkin dari Mas Sobri dulu. Misalnya, terima kasih. Kalau saya punya barang yang sangat berharga dan sangat berarti untuk saya tidak akan memberikannya. walaupun diancam, Saya tidak akan memberikannya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Sobri. Sekali lagi ya, ada Bu Widi. Anda punya barang yang sangat berharga di tangan, diancam, kalau mau dibunuh, kamu berikan atau tidak? Menurut saya tidak. Tidak. Kenapa? Karena satu-satunya beda. Ya, karena satu-satunya barang dan sangat berharga. Ya, ya, itu jawabannya adalah ada pada diri kita sendiri. Kita mau memberikan atau menahan itu tergantung pada diri kita sendiri dengan alasan-alasan yang ada yang kita pahami. Mau memberikan alasan takut bisa saja karena diancam dikata. Kalau saya naik motor tengah malam diancam mau jalan tak kayak nyala.
Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa segala tindakan memiliki alasan dan tujuan. Berarti kita mau memberikan atau kita mau menahan, pasti kita punya alasan. Kenapa kita menahan? Kenapa kita memberikan? Itu pasti kita mempunyai alasan dan tujuan. Kita tidak bisa mengontrol seseorang ini nanti. Kita tidak bisa mengontrol seseorang, walaupun diancam, dibujuk, tidak bisa terkontrol. Itu adalah pada diri kita sendiri, yaitu mengontrol diri sendiri. Jika kita yakin kita bisa mengontrol seseorang, jawabannya adalah ilusi. Saya bisa mengontrol Pak Kardi misalnya. Pak Kardi, kamu besok harus makan ini, tidak boleh. Itu saya bisa mengontrol orang lain. Berarti hanya ilusi saja. Karena setiap manusia itu pasti punya pribadi sendiri dan keinginan sendiri dengan alasan dan tujuannya masing-masing. Ini bagian yang sangat rumit nih. Ini tak pelajari, sangat rumit dan tidak ketemu ilmunya tentang disiplin positif dari teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser yang menimbulkan ada 4 disiplin positif. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Teori kontrol. Maknanya disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, tentang disiplin teori kontrolnya adalah semua perilaku yang dilakukan baik murid atau guru, rekan guru itu pasti mempunyai tujuan. Kalau murid kita buat atau nakal itu pasti dia punya tujuan. Namanya teori motivasi. Motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik, ekstrinsik dari luar, yaitu untuk menghindari hukuman supaya tidak dihukum oleh gurunya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, biar dapat imbalan dari temannya atau dari gurunya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah keyakinan kelas. Nanti yang paling penting adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adalah keyakinan kelas. Setiap kelas pasti mempunyai sosok guru yang di sana ada yang namanya keyakinan kelas yang terdapat pada siswa, pada muridnya. Dari keyakinan kelas itu terbentuk bukan atas tulisan dari gurunya, tapi atas kesepakatan kelas, kesepakatan antara guru dengan siswa mau membuat keyakinan seperti apa dalam kelasnya tersebut. Dari kontrol yang ketiga adalah model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini yang pertama, dan kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini yang selalu gagal pada murid. Murid itu pasti gagal dengan cara ini. Kalau gurunya hanya sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, itu pasti muridnya besok akan kurang lagi. Dan yang ketiga dan keempat ini kemungkinan sukses berdasarkan itu sebagai teman, merangkul semuanya sebagai teman atau dipantau, memantau. Dan yang terakhir adalah yang ini yang penting sebagai manajer, berhasil bukan dari luar, bukan dari gurunya, tapi dia menumbuhkan keberhasilan atau nilai sekian dari dalam siswanya sendiri, yaitu sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer yang nanti akan diturunkan dalam segitiga restitusi, yaitu cara penanganan terhadap pelanggaran, yaitu ada tiga hal dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Ya. Dan yang keempat dari teori kontrol dari Dr. William Glasser ini adalah realitas atau kebutuhan. Kita berbeda, realitas atau kebutuhan setiap manusia itu pasti akan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang mempunyai gambaran berbeda. Itu pasti ya, setiap orang punya gambaran yang berbeda, mempunyai pemahaman yang berbeda. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya.
Dasarnya apa? Kalau siswa kita atau mereka melakukan satu pelanggaran kesalahan, itu pasti dia akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Siswa kita mulai apa? Itu pasti dia akan memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Bisa itu untuk hidup, bisa untuk penguasaan, bisa kasih sayang dan rasa diterima, bisa kesenangan, bisa kebebasan. Karena setiap manusia itu mempunyai 5 dari kebutuhan dasar manusia. Dia akan melakukan kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara, walaupun dengan melakukan pelanggaran. Nah, termasuk yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah disepakati bersama pada awal tahun pembelajaran, di mana kaitannya untuk mewujudkan profil pelajar-pelajar dalam kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Ini yang penting. Budaya positif itu bisa terlaksana kalau sekolahnya aman dan nyaman bagi murid dan bagi warga sekolah yang lain. Ini kalau di kelas kita harus menciptakan suasana aman dan nyaman bagi siswa, tidak hanya siswa ya, kepada gurunya, kepada semua warga sekolahnya harus merasa aman dan nyaman berada di sekolah tersebut, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam budaya positif di sekolah. Budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Dan disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Tapi apakah hal tersebut memang benar terkait makna dari disiplin tersebut? Mari kita pelajari bersama. Ya, disiplin positif adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Kemudian teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan sesuatu yang pertama itu dari motivasi eksternal, karena ada ancaman di sana. Dia melakukan motivasinya, yaitu sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ben disanjung, ben dikasih imbalan, ben dikasih penghargaan, dia akan melakukan sesuatu. Nah, itu namanya adalah motivasi eksternal dari luar. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berasal dari dalam diri sendiri, merupakan tujuan disiplin positif. Artinya disiplin teori motivasi ini adalah untuk mewujudkan disiplin positif yang berasal dari dalam diri manusia, dari intrinsiknya. Hukuman dan penghargaan ini yang sering kita lakukan pada siswa kita. Kalau siswa kita melanggar atau tidak sesuai dengan peraturannya, misalkan datang terlambat atau tidak berangkat tanpa alasan dan sebagainya, tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, itu ada hukuman dan juga ada penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dengan hukuman dan penghargaan itu akan menghancurkan. Dengan hukuman dan penghargaan itu hanya memberikan penghargaan atau memberikan sesuatu yang sementara bagi siswa. Seterusnya itu nanti akan menghancurkan siswanya. Dia akan berbuat atas dasar satu, berat dihukum tinggi. Yang kedua, bentuk imbalan aku harus bagaimana. Itu nanti dasarnya dalam diri siswa. Jadi tidak ada dorongan dari dalam diri siswa tersebut. Dia hanya berperilaku kalau dapat ancaman. Aku tidak ingin itu dihukum. Aku tak ingin itu untuk penghargaan, dihargai oleh uang atau oleh nilai dan sebagainya. Itu motivasi dari dalam yang nanti akan menghancurkan pada murid-murid kita. Menurut Kahn,
secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Menurut Tom itu belajar, tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dia belajar dengan gurunya itu merupakan penghargaan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini cara penanganan suatu pelanggaran pada murid. Nah, yang selama ini yang saya lakukan itu biasanya hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalkan tidak mengerjakan PR, dihukum membersihkan WC, itu satu arah. Perintah guru kepada siswa tidak ada kesepakatan sebelumnya, langsung mengerjakan hukuman dari gurunya, itu termasuk hukuman, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Baik sebelum dan sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman tidak hanya fisik, lari, push up, tapi juga bisa pembulian misalnya. Itu juga termasuk hukuman dalam bentuk non fisik. Itu yang pertama biasanya kita lakukan. Dihukum bersifat satu arah dari guru kepada siswa, itu namanya hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini misalkan sudah buat peraturan, sepakat kelas 5 kalau tidak membuat PR kita sepakat akan yang tidak mengerjakan PR akan membuat double PR 5 kali misalnya. Itu sudah disepakatan. Berarti anak sudah tahu kalau besok ada tugas dan tidak mengerjakan, konsekuensinya adalah membuat PR sebanyak 5 kali. Itu namanya konsekuensi. Itu juga tidak baik. Itu hanya namanya membuat tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Intinya kalau hukuman bersifat satu arah, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara murid dengan gurunya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Murid pasti sakit, lari, pasti dia dalam hatinya akan merasakan tersakiti oleh apa yang diberikan sanksi oleh gurunya tersebut. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dia sudah tahu kalau saya berbuat begini, nanti saya akan mendapatkan ini. Itu konsekuensinya. Yang kedua dari hukuman adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bapak Ibu pasti masih ingat peristiwa yang dulu panjenengan alami saat waktu SD. Misalkan kalau saya itu ingat nih tidak mengerjakan PR dipukul pakai frame, itu pasti menyakitkan. Sampai saat ini pasti akan teringat terus. Bentuk hukuman semacam itu pasti akan diingat oleh anak jangka waktu lama sekali. Itu mungkin tidak akan pernah dilupakan. Jadi bahaya sekali jadi guru. Kalau dokter salah sedikit itu paling besok parah. Kalau guru salah sedikit, mukul sampai tersakiti anaknya, itu diingat sampai kapanpun akan diingat. Jadi waktu SD masih ingat. Aku pernah dibutuh kalau guruku ini. Sehingga apa? Lewat saya apa? Itu yang sifat hukuman. Dia akan merasa trauma dengan kejadian itu. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia akan merasa tidak nyaman dengan kejadian itu. Tapi dia sudah tahu kalau saya melakukan kesalahan ini akan melakukan ini konsekuensinya. Untuk yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Ini bahaya sekali. Berarti kalau dengan hukuman, anak itu akan benci dengan disiplin. Padahal kan kita harus menanamkan disiplin pada anak kita. Tapi dengan cara kita menghukum anak,
itu akan membuat anak menjadi benci pada disiplin. Kalau kita melakukan konsekuensi dengan kesepakatan dan keyakinan kelas tadi, anak menghargai disiplin. Anak akan menghargai disiplin. Dia sudah tahu kalau saya melakukan perbuatan ini, berarti saya akan mendapatkan ini. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat paksa, mau tidak mau harus melakukan. Atau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Ada rangsangan dan ada tanggapan. Sudah ada antara guru dengan siswa. Yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak itu mempunyai dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Dengan cara hukuman dari gurunya itu akan membuat anak mendorong menyakiti dirinya sendiri. Kemudian dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misalkan hari ini sudah membuat kesepakatan, besok sudah melanggar lagi, tapi sudah tahu konsekuensinya ini. Tapi besoknya kan dia kan sudah sadar sendiri, oh berarti saya tidak melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan konsekuensi. Dia akan menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang ada pada kelasnya yang sudah dibuat antara guru dengan muridnya. Perbedaan yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Yang kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, berikutnya anak untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan kebaikan. Anak akan belajar berbohong karena dia takut. Oh pasti tak. Dan aku jujur pasti saya akan dihukum. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia akan belajar supaya jangan sampai ketahuan kesalahan saya. Karena kalau saya ketahuan kesalahan saya, itu pasti saya dihukum oleh Pak Guru. Nah, itu bahaya sekali. Yang ketiga, untuk yang konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan belajar. Oh, kalau tidak mengerjakan tugas, saya akan mendapatkan ini. Jadi saya harus tetap mengerjakan tugas yang ada. Ya. Terakhir, perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah marah. Kalau hukuman itu siswa akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu dengan konsekuensi. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang di sini ada contoh-contoh dari tindakan guru. Kira-kira ini termasuk guru menghukum atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau masuk konsekuensi? Masuk apa? Hukuman ya, hukuman karena bentuknya hukum siswa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat datang ke sekolah, disuruh lari 2 kali mengelilingi lapangan, termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena mengganti apa yang sudah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalau bentuknya sepihak berarti hukuman, kalau sudah dengan kesepakatan
adanya konsekuensi. Nah, ini yang ketiga, namanya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini penanganan pada murid yang berikutnya. Selain hukuman dan konsekuensi adalah bentuknya restitusi, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita bahas restitusi ini. Mengapa harus restitusi? Dengan penanganan kasus tersebut, mengapa kita harus menggunakan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari pengertian restitusi tersebut adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dalam jangka waktu panjang, akan berpengaruh pada tindakan anak ke arah yang lebih bermakna. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, cirinya adalah tawaran, bukan paksaan. Anak ditawari, bukan dipaksa untuk melakukan suatu hal yang menjadi hukuman. Kemudian ciri-ciri restitusi berikutnya adalah restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, artinya introspeksi kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini. Dia melakukan perbuatan tersebut atas kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh anak tersebut dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang diperbaiki adalah karakter muridnya, bukan tindakan muridnya. Yang berikutnya cirinya adalah restitusi fokusnya pada solusi, bukan menebus kesalahan, tapi pada solusi untuk mencari jalan keluar dari yang sudah murid lakukan dalam pelanggaran tersebut. Ciri terakhir dari restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang melakukan kesalahan dikembalikan dalam keadaan sudah kembali kuat dan dapat diterima oleh kelompoknya. Nah, ini ada video. Ini video praktek saya tentang penanganan restitusi.
Itu videonya ya. Nah, itu video tentang penanganan suatu pelanggaran terhadap siswa sebagai bukan hukuman atau konsekuensi tapi restitusi. Ini adalah perbedaannya terhadap penanganan suatu pelanggaran kepada siswa, yaitu hukuman, ada bentuknya konsekuensi, dan ada yang adalah restitusi. Bentuk penanganan hukuman yang dilakukan dengan cara hukuman atau bentuk penanganan kasus atau pelanggaran siswa dengan hukuman itu identitasnya selalu gagal mendidik siswa untuk menjadi lebih baik, selalu gagal. Jadi hasilnya pasti negatif ya. Identitas sukses yaitu dengan konsekuensi atau dengan restitusi. Kalau konsekuensi nanti netral, dia akan netral, tidak negatif, tidak positif. Tapi dengan restitusi nanti akan berdampak positif pada pribadi murid ke depannya. Ya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman seperti tadi menyakitkan bagi siswa, kalau konsekuensi itu suatu restitusi. Kalau restitusi dia mempunyai suatu pilihan, merupakan pilihan apa yang harus dilakukan oleh muridnya. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid, dia akan merasa terkuatkan dengan restitusi ini. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Artinya apa yang dilanggar nanti dia akan menggantikan apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah anak atau murid akan tersakiti dengan hukuman, dengan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau dengan restitusi murid mendapatkan penguatan dari gurunya. Berikutnya perbedaannya adalah dengan hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Anak itu akan semakin pasif, dia juga agresif, perilaku tersebut akan meningkat. Dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek, tidak berlangsung secara lama. Kalau dengan restitusi masalah terpecahkan pada solusi tadi, fokus pada solusi masalahnya. Kemudian perbedaan berikutnya, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak tahu. Jadi kalau ada kesalahan muridnya orang dihukum, berarti sistem tidak akan berjalan. Dia tidak akan merasa salah dengan kesalahannya. Makanya biasa, paling kongres Inggris, paling lari, paling konan. Itu anak merasa tidak takut karena sudah terbiasa dengan hukuman-hukuman tadi. Berikutnya dengan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dipantau dari gurunya. Kalau dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia datang dari dalam dirinya. Dia akan merasa apa yang dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Perbedaan yang berikutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah ini yang menyedihkan. Kalau di sekolah
dihukum, itu pasti kalau melakukan suatu kebaikan itu atas dasar berat dihukum. Kalau di rumah pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa karena tidak ada hukuman di sana. Itu kalau dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Baik. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Itu kalau dengan menggunakan restitusi. Perbedaan berikutnya dengan hukuman, peraturannya adalah kamu harus jadi pasangan. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kata-kata yang diucapkan. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini dari kesepakatan ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tuh. Kemudian bentuk hukuman akan menjadikan murid membenci peraturan. Dia benci dengan peraturan. Peraturan ini bisa aku dihukum. Kalau dengan konsekuensi, murid menghormati peraturan. Dia menghormati peraturan yang sudah dibuat. Kalau dengan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tidak hormat pada peraturannya, tapi hormat pada norma yang ada. Kalau dengan orang lain dengan hormat, dengan anak, teman juga menghormati orang lain. Berarti berasal dari dalam dirinya sendiri. Ini penyelesaian kasus dengan cara segitiga restitusi. Restitusi dilakukan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasien semua pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, kalau Pak Karti sering Pak ya? Ya sering. Ya. Tapi Pak Sobiri jarang Pak ya? Jarang baiknya Pak. Sering juga. Ya. Kalau yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kesalahan itu pasti dilakukan oleh semua orang. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Di yang anaknya. Kesalahan kene iki ya, apa kae Pak Guru tahu kene iki. Ya. Namanya menstabilkan identitas, distabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti setiap murid melakukan kesalahan didasari oleh alasan. Saya melakukan ini alasannya apa? Itu nanti pada 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kemudian validasi kebutuhan yang berikutnya adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dicari. Kamu pengen seneng ini, yuk caranya ini. Dengan cara seperti ini diarahkan menuju dengan jalan yang baik. Ini adalah tetap kebutuhannya terpenuhi, siswa kebutuhannya terpenuhi, tapi kita berikan alternatif jalan yang tidak melanggar peraturan. Yang adalah validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nilai kebenaran universal. Jujur di dunia ini pasti baik. Di Indonesia jujur itu baik. Dimanapun nilai jujur itu pasti baik. Itu namanya nilai keyakinan universal. Kebaikan dimanapun di sini baik pasti di sana itu baik. Namanya kebaikan universal. Tidak ada sama seperti 1+1 sama dengan 2. Itu di negara manapun kalau ditanya 1+1 ya 2. Kebenaran yang universal. Menanyakan keyakinan yang berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ini kan seperti apa? Nilainya untuk diarahkan ke jalan yang baik, lurus seperti Pak Andiman, guru agama selalu berjalan di jalan yang lurus. Yang pertama
integritas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan cara guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, lagu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya lagu ini Andrea. Bapak ibu juga buat salah. Salah itu manusiawi. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bukan harus mencari kamu yang benar, kamu yang salah. Tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus pada salah benarnya. Bukan menyelesaikan salah benar, tapi masalahnya apa? Selesaikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, kenapa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri kan? Ya. Itu pada tahap menstabilkan identitas yang pertama pada segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Berarti setiap murid kita yang melakukan kesalahan pasti dia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan tadi. Apakah itu power itu apa? Kekuatan ya, freedom, love, love and belonging, fun atau survival. Ini bisa dilakukan dengan cara guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa? Padahal kan kamu bisa potensinya melakukan lebih buruk lagi kan bisa, tapi kamu tidak melakukannya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya seperti itu. Pasti dia punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Apa yang penting bagi kamu dalam melakukan kegiatan tersebut? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Nah, ini memasuki sisi siswa dengan sikap yang lain yang baru untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara tidak melanggar peraturan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah maukah kamu belajar secara lain untuk mendapatkan apa yang membutuhkan tanpa harus memukul, misalnya ini berlayar. Yang terakhir, apakah bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah pada tahap validasi kebutuhan. Segitiga restitusi berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam tahap menanyakan keyakinan ini, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu tahap menanyakan keyakinan. Budaya positif itu berada paling luas jangkauannya. Dilihat dari gambar ini, yang paling besar itu adalah budaya positif di sekolah. Kalau sudah jadi budaya itu luar biasa sekolah tersebut. Anak-anak tidak perlu lagi di gembar-gembori, dengan sendirinya dia akan melakukan kegiatan yang positif tersebut karena sudah membudaya. Di bawahnya ada lingkungan yang positif dengan tadi sekolah yang aman dan nyaman, itu yang mendasarinya untuk tumbuhnya budaya positif. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas
dan peraturan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kalau peraturan dibuat guru untuk siswa. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Jadi siswa itu bisa usul. Kita belajar hari ini misalnya dengan keyakinan kelas, belajar dengan senang hati, misalkan belajar dengan tertib, menghargai teman yang sedang bicara dan sebagainya, itu keyakinan kelas. Nanti murid bisa menambahkan tidak boleh bermain sendiri. Nah, dengan kesepakatan kelas antara guru dan siswa nanti akan menjadikan motivasi pada diri siswa untuk mengikuti peraturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan hal-hal tersebut dengan pelanggaran atau dengan yang lainnya itu intinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, bisa kesehatan, rumah dan makanan, dan proses reproduksi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan, yang keempat kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. 5, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau murid kita melakukan suatu pelanggaran, itu dia pasti untuk memenuhi kebutuhan ini, baik yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Nah, karena ini adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini pasti dengan cara-cara. Anak bisa menggunakan dengan cara melanggar. Ada yang dengan cara yang baik. Nah, tujuannya adalah kita mengarahkan anak tetap memenuhi kebutuhan dasar manusianya, tapi dengan tidak cara melanggar peraturan yang ada. Kita mengarahkan tetap kebutuhan dasar anak terpenuhi, tapi dengan cara tidak melanggar peraturan yang ada. Diarahkan dengan cara yang baik, tidak melanggar peraturan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, karena itu kebutuhan dasarnya. Manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi harus memenuhinya dengan cara yang baik, dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Jadi tugas guru yaitu tetap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang baik tanpa melanggar peraturan yang ada. Nah, ini tentang 5 kontrol untuk menangani pelanggaran terhadap siswa. 5 kontrol ini ada sebagai penghukum, atau sebagai yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira saat ini panjenengan di kelas itu kalau ada murid panjenengan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau tidak sesuai dengan konsekuensi peraturan yang ada, kesepakatan yang ada, ini panjenengan berada di yang mana? Sebagai penghukum, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, silakan direfleksikan diri. Pas dok kelas orang murid melakukan kesalahan ini, saya sebagai apa? Apakah yang pertama sebagai penghukum, atau yang kedua pembuat orang merasa bersalah, atau yang ketiga menjadi teman bagi siswanya atau muridnya, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Manajer. Ini manajer yang paling baik adalah manajer. Kalau gagal, identitasnya gagal, itu dengan cara penghukum
muridnya pasti akan merasa hanya tersakiti tadi, tidak merasa tumbuh dalam dirinya untuk sadar akan kesalahannya. Dengan menjadi teman atau pemantau, itu identitasnya akan berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar, terkontrol dari luar, bukan pada dari diri sendiri. Nah, yang paling baik ini adalah sebagai manajer, identitasnya berhasil dan sukses, kontrolnya dari diri, tumbuh dalam diri murid sendiri. Itu adalah kontrol sebagai manajer. Ya. Motivasinya sekarang kita lihat satu persatu. Motivasi guru berbuat, menghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk pada hukuman. Kalau membuat orang bersalah, contohnya ceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan sikap kamu, bapak merasa malu dengan perbuatanmu, itu adalah pada membuat orang merasa bersalah. Itu pasti nanti bisnya gagal. Kontrol dari luar. Kalau ada gurunya itu biasanya baik, kalau tidak ada berbuat lagi kesalahan lagi. Kalau identitas berhasil ada dua, itu sebagai teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Itu sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, artinya menghitung dan mengukur dari perbuatan yang dilakukan oleh muridnya. Kalau ini sebagai manajer dengan identitas berhasil sukses adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Kamu kan bisa berbuat itu dengan cara yang baik, tidak harus dengan cara ini. Harusnya kamu tetap melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang ini. Diarahkan untuk mengajukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada murid sebagai pelaku salah dalam melanggar peraturan. Motivasi yang berikutnya adalah guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Terus sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu lelah sekali kalanya, ibu stres. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu tentang ini. Nah, itu guru sebagai teman bagi muridnya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Dilihat peraturannya ini. Apa peraturannya? Kamu telah melanggar ini, Pak. Sebagai manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ada penawaran-penawaran. Tidak hanya menunjuk langsung pada muridnya melakukan kesalahan, tapi ada penawaran kepada muridnya. Apa yang sudah kita yakini sebelumnya? Terus, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu akan memberikan kesempatan kepada siswa berbuat baik dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, sebagai penghukum, anak memberontak menanyakan orang lain berbohong. Memberontak, anak akan memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong untuk menghindari hukuman. Malah kita mengajari berbohong pada anak. Karena apa? Kalau dia jujur melanggar peraturan pasti kena hukuman, maka dia akan menyembunyikan kejujurannya. Bohong biar kena hukuman. Kemudian kalau sebagai membuat orang merasa bersalah adalah menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan juga berbohong. Hampir sama dengan penghukum. Kalau sebagai teman, ketergantungan siswa akan tergantung dengan gurunya. Sebagai pemantau, siswa akan menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Kalau sebagai manajer,
itu dia akan menguatkan pribadinya. Guru akan menguatkan pribadi muridnya supaya lebih kuat dan melakukan kegiatan yang baik tanpa harus mengurangi kebutuhan dasar murid sebagai manusia. Yang berikutnya adalah kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti murid tidak menganggap gurunya. Guru hanya sebagai penghukum saja. Guru itu kalau ada gurunya dia merasa terancam, pasti akan dukung, dan terusnya. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dengan menjadi teman itu murid akan menempatkan guru itu sebagai orang yang sangat penting dalam dunianya. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif karena tumbuh dalam dirinya dalam dunia berkualitas. Untuk motivasi berikutnya adalah sebagai penghukum adalah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang membuat orang merasa bersalah adalah maafkan saya dan seterusnya. Untuk sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dia merasa kecewa karena Bapak Ibu gurunya. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ada tuntutan-tuntutan dari muridnya. Kalau sebagai manajer adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ada pertanyaan itu. Dia akan bertanya, caranya bagaimana kalau saya bisa memperbaiki keadaan seperti ini. Dan yang terakhir pada murid adalah mengulangi kesalahan dengan hukuman-hukuman yang kita berikan kepada murid itu bukan menjadikan murid jelek, tapi murid akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka menjadikan murid kita rendah diri, akan merasa rendah diri karena dia selalu disalahkan. Karena perbuatannya ini menjadikan begini, kamu yang berbuat salah tersebut. Kalau sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Sebagai pemantau akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau berbuat ini dapat sanksi ini, kalau berbuat ini dapat hadiah atau penghargaan dari gurunya. Dia berbuat hanya untuk hadiah atau hanya untuk menghindari sanksinya. Kalau sebagai manajer adalah murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Itu tentang 5 posisi kontrol. Demikian Bapak Ibu atas desimasi yang saya buat tentang implementasi budaya positif di SD Negeri Keramat 1. Mungkin banyak yang kurang atau mungkin banyak yang belum masuk ke sini atau masih banyak budaya-budaya yang lain yang positif di sekolah kita tetap jaga budaya tersebut. Budaya-budaya yang belum ada silakan nanti dikembangkan menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Sedikit dari saya ini mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi saya dan teman-teman semua untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak didik yang maju, berprofil pelajar Pancasila. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saya. Acara berikutnya penguatan. Yang terhormat Bapak Kartono Aspedian
ya. Bapak Ibu dapat kita ambil beberapa kata kunci menarik dari beliau. Yang pertama, daya positif ini bersifat universal ya Bapak Ibu. Jadi ini benar dimanapun tetap namanya daya positif itu diterima siapa saja. Ini sudah banyak tumbuh di sekolah-sekolah kita. Saya yakin dimiliki oleh Bapak Ibu guru dan juga anak-anak di SD Kramat 1. Iman itu sudah membudaya belum? Membudaya itu kan untuk Bang tadi sampaikan sudah lebih luas ya. Kalau hanya skupnya kecil, hanya 1-2 orang ini belum menjadi budaya positif ya. Nah ini tugas kita Bapak Ibu untuk memberikan motivasi, karena sebenarnya nilai itu tidak bisa dipaksakan ya tadi Pak Niam ya. Tidak bisa kita membuat orang itu menjadi lebih baik. Yang bisa itu adalah dari kesadaran diri masing-masing. Bagaimana supaya anak-anak kita juga kita semua ini supaya bisa memiliki nilai positif itu ya, berarti menumbuhkan nilai-nilai itu. Ada macam-macam tadi disampaikan Pak Nia, pada teori motivasi ya, ada 3 hal ya teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan yang satunya adalah nilai intrinsik ya, motivasi intrinsik. Nah Bapak Ibu, jadi kalau hukuman ini ternyata tidak berpengaruh besar terhadap nilai positif, membuat anak merasa benci terhadap peraturan tadi ya, anak-anak sulit menerima nilai-nilai itu. Nah ini dihindari. Misalnya menanamkan budaya disiplin di anak terlambat, nah dikasih tugas menulis 10 buku, dia akan benci banget terhadap apa yang diberikan oleh bapak guru. Jadi benci terhadap gurunya dan dia benci sendiri terhadap dirinya sendiri, menjadi merasa bersalah. Nah, itu kalau hukuman kita hindari Bapak Ibu ya. Ada lagi penghargaan. Penghargaan juga diusahakan dihindari. Kamu berangkat pagi, saya beri hadiah. Bagaimana ya? Kalau dapat berangkat pagi tak kasih 10.000 misalnya. Nah itu anak nanti kalau tidak dikasih nggak disitu lagi, kembali lagi. Nah itu cara-cara menanamkan nilai yang tidak bagus, yang awet tahan lama. Itu ya menumbuhkan nilai motivasi prinsip, memberikan motivasi. Nah, caranya ya macam-macam tadi banyak ya. Ada 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya, agar anak-anak itu menyadari betul nilai-nilai itu. Ada macam-macam tadi ya, ada hukuman, membuat berusahalah sebagai teman ya. Memantau, yang terakhir itu manajer ya. Iya dari sebenarnya teman sama pemantau itu juga bisa membuat anak-anak nilainya positif. Tapi itu kan motivasi dari luar. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru atau pemantau, jadi ngeri lagi kadang-kadang. Yang harus dikuatkan itu ya manajer. Anak-anak itu bisa mengelola iya nilai positif diri sendiri. Itu yang bagaimana caranya? Ya ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nem, ada beberapa contoh ya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi beberapa pertanyaan digali dulu. Harusnya kamu bisa lebih dari itu. Nah, itu lain posisi kontrol, ada restitusi ya. Jadi hukuman pertama kan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman jelas membuat anak-anak bersalah. Kalau keyakinan tuh sudah 2 arah, sudah disepakati anak, tapi juga tidak membuat anak-anak nyaman juga. Anak, kalau kamu nanti tidak mengerjakan tugas, bagaimana kalau kita sepakati bareng-bareng nanti membersihkan kelas, betul-betul melakukan kesalahan walaupun sudah disepakati, anak-anak akan tidak nyaman juga.
seperti segitiga restitusi tadi ya, ada menstabilkan identitas tadi. Menstabilkan identitas. Dia aja kata Pak Niam itu dijem-jem saya. Jangan wis luwih parah karo kuwi misalnya gitu. Tapi nggak usah takut, kamu bukan perbuatan kesalahan. Berikutnya validasi kebutuhan. Kok kamu melakukan perbuatan itu alasannya apa? Penting ya, selalu ditanya alasannya. Ini dari yang terakhir menanyakan keyakinan itu, menanamkan juga. Dari yang terakhir, yuk dunia ini, nah tidak tahu didampingi tadi ya. Kamu harus begini. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Ya, implementasinya ya dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Sudah banyak saya lihat Bapak Ibu guru pendekatannya di sekolah kita ini dengan cara-cara yang baik. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu guru sampai nendang anak, sudah tidak zamannya. Jewer sampai kopengnya katut. Sudah tidak ada lagi. Dulu Mbak Naraya ada zamannya Pak Guru, betul tadi Pak Niam. Satu kelas dikasih pertanyaan tidak bisa pukul itu aku satu-satu. Karena saya bisa jawab sendiri, saya dihindari, tidak dikupruk sendiri. Tapi garisannya itu garis paruh. Ya, itu Bapak Ibu penguatan dari saya. Intinya Bapak Ibu nanti mohon untuk juga kita sendiri ya Bapak Ibu tumbuh menjadi manajer pengelolaan terhadap kesadaran diri, terhadap nilai-nilai positif yang ada pada diri kita masing-masing sebelum sampai ke anak kita, orang-orang di sekitar kita, sampai orang-orang yang ada di luar kita. Itu Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Kemudian sedikit ya, nanti ya Bapak Ibu setelah ini nanti Bapak Ibu jangan bubar dulu, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu guru berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok pagi, yaitu berkaitan dengan kita akan berpisah dengan Bapak Karsitia nanti, supaya besok kita semuanya tahu apa yang kita lakukan. Demikian sambutan dari penguatan dari saya. Luar biasa tepuk tangan untuk Pak Saifulna. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa seperti itu ya. Dari saya akhiri, bila terboleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Kramat 1 sudah kita lewati bersama. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang berkurang berkenan di hati. Wassalamualaikum